Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, اذكرني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء ثقالة القلوب ذكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. إخوان أخوات pencinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa saya mengatakan pencinta? Karena tanpa hati yang kuat, niat yang tulus dari rumah, kita tak akan datang ke tempat ini. Karena hati kita, kemauan kita kuat, hati kita tulus demi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita ditakdirkan, digerakkan hati kita untuk datang ke tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu keharibaan baginda Rasul, promotor Islam, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita termasuk dalam golongannya dan sebagai pencintanya. Amin. Allahumma amin. Ikhwan akhwat rahmatullah, karena kita bergelut di dalam tarekat, maka dalam hal ini saya akan menyampaikan tanda-tanda hati yang berpenyakit. Jadi model pakai lombok ini kare apa yang koran masuk penyakit segema ada akaca tapi lebih sebelum akaca penyakit segore ada segema. Yang pertama tanda-tandanya hati berpenyakit, gelisah walaupun tanpa masalah. Beda dengan pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, ini gelisah tanpa masalah. Tadi masalah tapi gelisah. Lah nikah, bila dia masuk kasih nikah, perlu kita ke dokter. Berarti berpenyakit. Ate bilang berpenyakit nikah, segera diobati. Fi qulubihim maradun dabnabala. Dalam hatinya manusia ada penyakit. Jika tidak diobati penyakit itu, maka dia akan menambah penyakit-penyakit lain. Tapi yang mau sakit jebak, nikah kumpulannya biasa flu, pilek, kira apa? Jadi bila pun ada sakit, hati berpenyakit, maka segera datanglah ke dokter. Kibo, adikir, aziarah. Otak anaknya kalau sudah dengar kayak sudah lebih senior banget bisa. Ini kakak udah lagi pakai sompok, tapi kayak mobil bakal. Apaan? Lebih lagi ketiga saat jelas saja tepatnya berpenyakit. Alhamdulillah. Penyakit hati mereka sungguh obat kecuali apa neraka berzikir. Sampai nggak ini menghadiri kira kulaku dengan tenang dulu, tapi saya neraka ya kepangkeng benar pakai panas. Ini kamu ada apresiasi hati dari dunia. Mungkin dari dunia dan dibersihkan tiga bergulu zikrullah. Pembersih hati itu, backlinnya hati itu adalah zikir. Jadi kalau kita berpenyakit, merasa berpenyakit,
maka datanglah kepada orang yang mengerti, mintalah pertanyaan, mintalah jawaban, mintalah apa yang kalian inginkan padanya, atau ziarah ke pusara guru kita Syekhana Al-Wali Al-Habib Hussein kalau yang di Sumenep, kalau yang di Pontianak atau di Singkawang mungkin ke guru kita. Kalau di Sumenep atau ke pusara, ya minta apa, diberikan jawaban. Kalau apa sopok, ini bahaya saja. Tahu ini kan lagi tiba-tiba sopok ya, atau kan benar-benar tahu kan, yang tiba-tiba sopok. Dan kata setan jengah, hati berpenyakit. Nomor 2, selalu membanggakan dirinya. Jadi orang ini kan mengekondak penyakit, membanggakan dirinya, membesarkan namanya sendiri. Ini kata jalan-jalan orang, hati berpenyakit. Wah, nampak saya kelapa tidak. Nah, mesti mengubah sempurna kelapa tidak. Ya, orang-orang yang membanggakan dirinya seperti itu, dia adalah orang yang berpenyakit hati. Orang-orang yang seperti ini datang juga berobat. Coba asal galing yang ada mungkin. Ada beberapa ini. Pakai kamu bukan. Jadi, lari kan, manusia gila harus gelisah walaupun tanpa masalah. Keduanya tidak membanggakan dirinya, harus tidak boleh membanggakan diri. Hari yang membangkok akhirnya buka. Ini tanda-tanda orang berpenyakit hati. Ini alhamdulillah. Yang ketiga, tanda-tanda hati yang berpenyakit yaitu mencari kesalahan atau aib saudaranya. Jadi menggoda ikhwan ahwat selalu nyari kesalahan kajian. Nah ini kan yang mana orang berpenyakit hati. Nyari kesalahan dari masalah kepada jangan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini sebetulnya nasihat untuk saya sendiri. Tapi saya bagi-bagi barangkali ada manfaatnya. Amin. Allahumma. Jadi mencari kesalahan atau aib saudaranya sendiri. Ini kapan lagi banyak kejadian dan tuli. Memang dari kira, ini dari kira banyak. Pakai alasan yang orang bilang. Jadi dosis sedang mencukupi. Ini tak boleh orang ahli pikir. Jadi nggak biasa ahli pikir banyak. Pakai lalakon nanti kan jadi tidak tepat dosis. Artinya orang nikah sakit cetak, baju ultra rasanya mana ultra flu, tapi hilang meringankan sakit kepala, melihat parame lah kasa, sepas parame kalau bodrek, kan? Jadi langsung ke pusat sakit kepala ya. Nikah iklannya kalau jauh ini, nikahnya apa? Langsung ke pusat sakit kepala. Tak berdebat nomor apa, beda. Jadi kalau kita berpenyakit ini segera langsung diobati dengan cara apa? Ya kalau kita punya guru kita ziarah ke guru. Kalau seandainya guru kita masih ada kita datang. Atau siapa orang yang senior kita yang lebih tahu tentang hal itu, kita minta datang. Kita tanyakan. Jadus nikah gratis, kalau pikir ada keluar, katanya ada nyereng, elektrik dana, pokoknya aja ada malam salah, lumayan yang dosa udah tadi. Ikhwan ahwat, saya nomor 4, nikah paling malam, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Nikah penyakit akeh sih dulu. Bukti tak kelingan ada orang kena beli napal, beli kulkas, beli AC, beli mobil, sakit nyetak kalau udah. Kalau melihat tetangganya sukses, beli ini, beli itu, ini kita yang sakit
hati kita. Tidak boleh. Mana kita? Aku tulingan kok ngincel aja udah apa ya? Harus seperti itu. Tidak boleh kita itu iri, dengki kepada tetangga. Malah kalau ada tetangga yang beli mobil, alhamdulillah, si tongkok ngincel ya, gitu. Ini oleh itu kita takut. Oke, kita beri orang berkata berat. Ada yang berubah karena hati kita sudah terkontaminasi, sudah kotor, aneh. Ya. Jadi susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Ini kapan yang coba dulu. Jadi kesenanganmu adalah kesenanganku juga. Ini harus saudara muslim. Apalagi kita sadaretan yang dalam tarekat yang seperti kita sadaretan. Jadi orang tuanya adalah guru kita. Sadaretan. Kayak lain pak lain bu. Cuma mau pak saya saudara kan guru. Ya heran nih kata dia bin Amin bin Muhsin. Banggara Rentan bin Amin bin Muhsin. Jadi, iya. Jadi bin yang sebenarnya itu orang tua kita, guru kita. Kita akan dipanggil bersama imam kita, bersama pemimpin kita. Bangga lagi. Misalkan Noval bin Amin Al-Ridwan. Bangga banget. Nah, jadi kita saudara bersama kawan-kawan. Jangan cari kesalahan, jangan cari kelemahan, jangan cari aib saudara kita. Ya, karena jangan keberkotoran dan keberkotoran. Ini sangat. Adapun yang nomor 5 itu selalu mengeluh dengan pemberian Allah, dengan ketetapan Allah. Setiap diuji oleh Allah, dia tidak terima. Setiap diberikan cobaan oleh Allah, dia mengeluh. Agak bersyukur, agak syukur. Bila sudah ada orang ni, pokoknya investnya pokoknya tak ngerti ini berdekat, banyak malam ni. Tapi bila rogi, enggak. Kebiasaan manusia. Bila rogi aja entah mengeluh. Padahal guru kita sana bakal ini kita pohon. Apa? Beliau kok bisa kita dengar dulu. Bisa lah. Malah Rasulullah SAW situ dokter duduk bersama sahabatnya. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada sahabat tersebut semua dan ada lagi hukum. Tahukah kalian siapa orang yang mulia? Kemudian dari sahabat itu menjawab, tahu ya Rasul, malaikat katanya. Kata sahabat itu, malaikat ya Rasul adalah orang yang mulia apa? Bangsa yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana tidak mulia kata Rasulullah? Malaikat itu tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak diberitakan oleh Allah, tidak pernah dilanggar. Apa yang diberitakan oleh Allah dikerjakan. Itu nama malaikat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi mengerjakan apa yang menjadi perintah dari Allah itu malaikat. Bagaimana mereka tidak mulia? Tetapi bukan itu yang aku maksud. Kemudian sahabat menjawab lagi, apakah gerangan Nabi atau Rasul katanya? Nabi dan Rasul ya Rasul. Nabi adalah orang yang diturunkan wahyu. Nabi adalah orang yang diberikan mukjizat oleh Allah. Bagaimana mereka tidak mulia? Tapi bukan itu. Yang aku maksud bukan itu kata Rasulullah. Kemudian para sahabat mengatakan mungkin kita ini Rasul.
kita nih kayak Rasul, sahabat Rasul. Kemudian Rasulullah, kalian bertemu dengan saya, yakin kepada aku. Tetapi bukan itu yang aku maksud. Terus Allah wa Rasulullah akan. Kemudian Rasulullah menunduk kepalanya menangis. Rasulullah menangis. Kenapa ya Rasul? Jika ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis ya Rasul? Kemudian Rasulullah mengatakan, aku cinta kepada umatku, walaupun tidak berjumpa denganku, tapi ada rasa cinta di hatinya kepadaku. Ya ini kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, hanya mendengar kisah-kisahnya. Kita cinta. Kita di sini mendapatkan penghormatan dari Rasulullah, sehingga dikatakan adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Itu kita jadi ini hati pada guru, guru kita memuliakan Allah. Walaupun ikhwan kita ada yang jarang ketemu, bahkan ada yang cuma sekali, bahkan ada yang belum pernah sama sekali, tapi diberi keyakinan di dalam hatinya. Itu tanda-tandanya bahwa kita ini dianggap oleh Allah manusia yang dimuliakan oleh Allah. Itu kata Rasulullah, aku heran kepada orang-orang yang tidak berjumpa denganku, tetapi dia beriman kepadaku, dia yakin kepadaku. Ini kita sekarang ini meyakini bahwa Rasulullah SAW cinta kepada umatnya, sayang kepada umatnya, maka kita akan mudah-mudahan kita digolongkan di dalam umat baginda Rasulullah SAW dan bertemu dengan para nabi, para guru kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.